Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Rajawi Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas Satrio Piningit Manggung. Sudah cukup lama saya dari tim Rajawi Nusantara tidak ngangkat terkait Satrio Piningit Manggung. Karena memang ada beberapa hal yang ada beberapa kondisi lah, intinya seperti itu. Pembahasan Satrio Piningit Manggung kali ini kita akan fokus kepada situasi dan kondisi alam. Dalam video sebelumnya, saya sudah tegaskan bahwa pekerjaan seorang SP, seorang IM ini lebih banyak atau dominan pada dimensi spirit. Makanya berkali-kali saya tegaskan bahwa goncangan atau semacam penataan yang besar-besaran itu terjadinya di dimensi metafisika atau di dimensi spirit. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena penataan ini dibutuhkan agar terjadi keselarasan, terjadi keharmonisan antar semua dimensi. Kita harus menatap cara kita berpikir terkait makhluk-makhluk Allah yang ada di jagat raya ini. Cara pandang kita terhadap makhluk Allah harus kembali ditinjau ulang. Karena apa? Karena kalau kita masih menggunakan konsep yang lama, cenderung akan terjadi semacam oposisi biner atau berhadap-hadapan. Makanya saya kembali menegaskan bahwa seorang SP atau IM yang akan muncul ini, dia akan mengulang kejayaan Sulaiman dari aspek kesejahteraan dan akan mengulang kejayaan Rasulullah dari aspek tauhid. Nah, pada zaman Sulaiman itu makhluk metafisika jin setan siluman iblis itu mampu dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Nah, seiring waktu kemudian semua berpencar, kemudian semua membawa gerak masing-masing. Nah, dalam momentum ke depan, situasi itu akan kembali terulang. Jadi, makhluk-makhluk Allah yang memang difungsikan sesuai dengan kapasitasnya itu ditata ulang supaya tidak terjadi offset gitu. Tidak terjadi gesekan, tidak terjadi overload, tidak terjadi saling take over dan sebagainya. Maka cara pandang kita terhadap makhluk-makhluk itu harus kembali ditata ulang, ditinjau ulang bahwasanya makhluk-makhluk itu memang Allah ciptakan sebagai bagian keseimbangan atau penyeimbang dari sisi yang lain. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah saling silang gitu loh. Jadi makhluk itu memang offset. Makhluk itu memang aksinya atau aktivitasnya melampaui batasan kemampuan manusia. Makanya banyak manusia yang tidak berdaya dengan godaannya,
banyak manusia yang terjebak dalam pancingannya, banyak manusia yang memang menjadi teman atau kelompoknya. Nah, makhluk-makhluk metafisika ini, atau dalam hal ini jin, setan, iblis, siluman ini kembali diposisikan. Nah, momentum penyelarasan ini, momentum mengharmoniskan ini untuk menciptakan satu tatanan dunia baru yang indah, yang secara sunnatullah bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Manusia bergerak sebagai furqon, sebagai firqah, sebagai pembeda antara kiri dan kanan. Kemudian kanan bergerak sebagai jalan kebaikan, kemudian kiri sebagai jalan keburukan. Di sanalah nanti manusia akan membuktikan bahwa dia layak menjadi seorang pemimpin di muka bumi ketika mampu melewati godaan-godaan itu, ketika mampu menyeimbangkan kanan dan kiri, ketika mampu menjadi pemenang dari godaan-godaan atau dari upaya-upaya pihak kiri ketika kita menjalani hidup atau aktivitas ini. Nah, saudaraku, situasi saling silang makhluk-makhluk metafisika ini harus direposisi, harus diredam, harus diselaraskan kembali sesuai dengan pola desain yang baru. Karena memang ini desainnya baru. Nah, ketika desain ini baru, proposal desain sudah disetujui, desainnya baru, maka mau tidak mau semua alam itu harus patuh terhadap desain tersebut. Alam itu kan ada banyak. Ada alam benda mati, contoh batu tumbuhan, contoh batu, ada alam tumbuhan, ada alam hewan, ada alam manusia, ada alam ruh, ada alam siluman, jin, setan, iblis, malaikat. Itu banyak sekali. Ada 10 alam. Nah, penataan ini mengikat ke 10 alam tersebut. Dan ini tidaklah mudah. Tidak mudah dan memerlukan suatu perjuangan yang besar. Dan tanpa izin dan ridho Gusti tidak mungkin bisa terjadi untuk proses penyelarasan atau proses harmonisasi ini. Nah, ketika Satria Piningit manggung nanti, momentum manggung itu situasi alamnya sudah nyaman. Karena apa? Karena karena saling silang fungsi, karena aktivitas makhluk metafisika tidak lagi sebebas dulu, tapi dibatasi oleh porsi. Jin, setan, iblis itu tidak lagi sebebas dahulu, karena memang ada ruang atau kaflinya yang sudah dibatasi. Maka nanti manusia akan lebih mudah atau akan lebih mampu mengendalikan dirinya. Maka manusia akan banyak yang menjadi pemenang dari kompetisi ini, sehingga nanti porsi manusia yang baik, porsi manusia yang soleh akan bertambah, akan lebih banyak. Nah, ketika Satria Piningit manggung, situasinya itu sudah seperti itu. Jadi, ketika seorang SP manggung, situasi alam sudah mendukung, situasi manusia sudah terkondisikan untuk menjadi lebih baik. Cara agar manusia bisa mengkondisikan diri menjadi lebih baik yaitu dengan mengurangi atau menurunkan atau menarik mundur pasukan-pasukan meta itu. Namun pada sisi lain, saudaraku, jika memang manusianya tidak bisa direposisi dalam artian cenderung lebih pro kepada pihak kiri, maka ia akan ikut bersamanya. Itu aja sebenarnya. Momentum Satria Piningit manggung itu memang didesain untuk tidak ada tetesan kesedihan. Jadi sejarah manusia sudah banyak, dalam setiap perubahannya sudah banyak sekali meneteskan air mata. Semisal yang terdekat sajalah Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Di kita tragedi situasi umpamanya kemerdekaan, kemudian 48, kemudian 65, kemudian 98, semua mengeluarkan air mata. Makanya untuk momentum nanti, untuk momentum manggungnya seorang SP itu, seorang SP mengajukan proposal, suatu desain bahwasanya
momentum itu tidak boleh ada air mata. Kenapa demikian? Karena ini untuk membangun keagungan dan rahmat Gusti, untuk memperlihatkan keagungan dan rahmat Gusti. Kenapa harus ada air mata? Maka supaya tidak ada air mata, bibit air matanya yang dicabut. Air mata itu kan identik dengan kekerasan, identik dengan fisik dan sebagainya. Fisik itu dorongannya adalah nafsu, nafsu itu dorongannya adalah makhluk metafisika. Jadi sebelum itu beraksi makhluknya ditarik. Seperti halnya motor, motor itu agar tidak bisa berlari maka bensinnya yang dicabut atau dikurangi. Begitu saudaraku, Satria Piningit Manggung ini dalam proses penataan dan harmonisasi alam. Karena apa? Karena alam harus mendukung supaya hajat agung Allah ini bisa dinikmati atau bisa memberikan kesejahteraan, bisa memberikan rahmat kepada seluruh alam sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak untuk satu golongan, tidak hanya untuk Nusantara, tidak hanya untuk manusia. Ini semua, untuk semua. Penataan ini untuk semua, rahmat ini untuk semua. Satria Piningit Manggung, ketika momentum manggung, itu situasi alam sudah mendukung, situasi manusia sudah siap, sudah ada terpisah jelas mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang opening, mana yang mana yang floating dan mana yang closing. Begitu saudaraku, memang agak sabar, harus lebih sabar untuk menunggu manggungnya, karena memang ada kesan, jika ada kesan diulur sebenarnya tidak juga. Jadi ya sabar sajalah, semua kan harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Begitu saudaraku, terima kasih, tetap tingkatan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.